Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang menduga kemungkinan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan program transmigrasi tersebut. Menduga kuat bahwa ini maladministrasi, ini pemalsuan data otentik negara, benar? Nah, Ini yang sampean duga? ya. Baik. Bagaimana mungkin sampean bisa menduga ini data pemalsuan, maladministrasi? Coba jelaskan ke saya. Ya gini Pak, awalnya kan kita ini pasca penempatan, sebelum kita datang ke Sumatera dari Jawa kan sudah dikasih arahan-arahan bahwasanya hak kita termasuk LP, rumah, jaduk, LU1, LU2 itu harus selesai, singkatnya 3 tahun sudah selesai. Intinya sebelum pelepasan ke desa induk. Jadi selama pembinaan dari Dinas Transmigrasi itu sudah selesai, tetapi pada kenyataannya sampai Hari ini. jatuh tempo penerimaan jaduk terakhir, kami baru menerima lahan pekarangan dan LU usaha 1. Sebagian ya, sebagian yang bahkan lahan usaha 1 pun belum menerima. Ya, angkatan pertama itu sudah LP sama lahan 1, tapi yang angkatan kedua 2012 baru lahan pekarangan saja beserta sertifikatnya. sertifikat. Lahan usaha 1, 2 yang dijanjikan bersertifikat itu tidak ada, tidak pernah diterima. Masyarakat juga mencurigai kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang terlibat dalam program tersebut. Bahkan lebih jauh, warga juga menduga adanya kemungkinan rekayasa data administrasi terkait serah terima lahan usaha transmigrasi. Tapi faktanya Pak, di sini diterangkan dan ditandatangani oleh sampean semua. Nah inilah justru kami ditandatangan sampean semua. Kami sebagai orang awam kaget ketika kami sudah menanyakan ke dinas Tran Kabupaten, bahkan kami dipimpong ke Sekda, Bupati dulu, terus kita nggak tembus, kita ke provinsi. Berarti data ini Bapak dapat dari mana? Dari dinas provinsi, dinas transmigrasi, Kanwil. Dari Kanwil, provinsi. Antar wilayah Tran provinsi. Makanya kami kaget waktu kita menanyakan mengenai kejelasan LU2, kok kita disodorkan ini ada tanda tangan bahwa sudah diterima. Iya, tapi kami nggak merasa kita tanda tangan untuk penerimaan lahan 2. Dan lahannya pun belum pernah diterima. Dan lahannya fisiknya di mana kita juga. Bapak nggak bohong? Nggak bohong. Bisa disumpah? Bisa. Baik. Malah kami menduga waktu penerimaan jaduk terakhir di gudang jaduk di SP2 itu ada stafnya itu saya suruh tanda tangan banyak. Saya mau lihat judul kopnya yang di atas tuh ditutupi tangan. Ditutupi tangan. Tangannya saya tarik, katanya nggak usah Pak, ini penerimaan jaduk terakhir katanya. Nah setelah kami ke provinsi, kami ingat memori waktu penerimaan itu jangan-jangan. Iya, kami menduga, dan itu ada oknumnya di SP2, namanya. Itu sebagai apa waktu itu? Waktu itu ya staf pembantu pembagian jaduk di. Oh, dialah yang menyodorkan tanda tangan itu. Tapi kop atasnya ditutupi tangan gini. Ditutup. Saya tarik tangannya nggak boleh, katanya penerimaan jaduk terakhir. Oh, jadi keterangan ini ditutup pakai tangan. Tutup pakai tangan beliau. Itulah awal sampean curiga bahwa akan ada maladministrasi. Maka akan ada terjadi pemalsuan data dokumen negara. Kami semakin yakin setelah kami ke Kanwil provinsi mendapatkan data-data ini. Sudah ada tanda tangan semua sampean. Menerima, faktanya tidak menerima. Tidak menerima, bahkan tanda tangan saya juga istri saya. Biasanya yang ngambil jaduk itu sebagian kadang bulan-bulan sebelumnya itu kan banyak ibu-ibu kalau bapak-bapaknya kerja. Logikanya bagaimana mungkin serah terima lahan ditandatangan oleh istri? Oleh istri saya. Oh, berarti kebanyakan istri-istri yang tanda tangan? Ya sebagian kata kawan-kawan tuh. Termasuk istri saya juga. Termasuk istri. Bapak ini. Iya. Tanda tangan istri Bapak di nomor berapa di sini? Yang mana itu? Coba tunjukkan Pak. Kalau saya nomor. Padahal nama penerimanya
istri saya ini dengan saya. Baik. Juga diperkuat Pak, saya sebagai ketua kelompok tani di situ tidak terdapat kelompok tani saya yang menerima lahan Oh, satu. Bapak waktu itu kelompok tani di Air Balui sini, Belum satu SP2. SP2-nya. Heeh. Ini data SP2 ya. Iya. Baik. Kelompok tani Bapak namanya kelompok tani apa? Sedangkan di sini tidak ada. Sini malah tani. Kelompok tani Bapak tidak ada. Salah juga. Alamatnya pun salah. Mm-mm. Berarti inilah rekayasa dokumen otentik negara. Kecurigaan masyarakat muncul setelah mereka mendatangi sejumlah pejabat pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk menuntut kejelasan hak mereka. Namun alih-alih mendapatkan solusi, warga justru menerima jawaban yang membuat mereka terkejut. Kecurigaan masyarakat semakin menguat ketika mereka mengetahui bahwa lahan yang dijanjikan kepada transmigran justru telah digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut warga, kondisi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak awal penempatan transmigrasi. Saat itu, masyarakat sempat menolak keadaan tersebut karena lahan yang dijanjikan kepada mereka ternyata telah digunakan oleh perusahaan. Kita mengacu dari dinas peta yang itu Itu sudah di kita peta itu waktu lagi sama kasih. Ngunang. Kenapa kita bisa menang sama dari peta Transmigrasi? Kalau ngundang nggak lagi masalah wilayah air balik. Lah iya, itulah saya bilang jangan nanti yang kedua Bapak susah nyari orang ketiga nggak dapat ujungnya. Kalau Ini hak Bapak. kamu Iya. ya, elu Saya satu. bilang, cuman kita mau luruskan peta dulu. Oh ini nanti ini. Harus skate kita Skate. bentuk finishing antara Prabu Muli dengan air Bali dulu mas intinya itu. Ini selesai nanti kita di Prabu Muli masuk ke Muba, Pak. Wilayah Muba sebenarnya dari mana ke mana. Itulah kesepakatan Pak Ada Kades. dengan Bung Prabu. Mungkin Nanti kontrak kerja ya beliau ini udah masyarakatku dulu, Pak. mau kerja. Jadi banyak lariannya ke situ. Waktu kami menelusuri permasalahan LU2, kami menanyakan ke kantor dinas kabupaten. Tahunnya sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 datang ke kabupaten ya. Menanyakan waktu itu ke kantor yang menerima Pak Sebagai apa kalau nggak salah Pinpronya, Pimpro. Pimpro pimpinan proyek proyek sekaligus kabit tempatan. Oke. Pimpro. Dinas Transmigrasi. Iya. Setahu sampean sebagai kabit penempatan, setahu Simbah dia itu adalah Pimpro. Pimpro. pimpinan proyek. Jadi merangkap ya, kabit penangkapan sekaligus pimpinan proyek. Ya kemungkinan setahu saya Oh, kalau kami seperti itu. dia ikut membangun rumah-rumah inilah. Iya pengawas. CV dia itulah yang membangun. Milik dia CV-nya bukan. Nggak tahu kalau soal CV milik dia. Oh, Ini bukan. pimpinan proyek dan Pimpinan kabit proyek. penempatan. Pengawas intinya seperti itulah ya. Iya. Pengawas proyek-proyek yang ada di SP2 SP2. Obrolan itu Hmm. Pak Marjuki ini menjelaskan bahwa terus terang dia ngomong terus terang nunjuk kayak ini terus terang 800 hektar itu saya inklapkan ke Ke PT PPPA. PPA. Karena apa saya berani menginklapkan ke PT PPA karena PPA itu calon bapak angkat kamu. Oh gitu. Calon bapak angkat alasannya. Itu alasannya. Berapa yang diinklapkan? Ya yang sebutkan itu sambil Bukan kertas besar itu kan. peta ya. Ya, peta. Terus ada oret-oretan kertasnya itu ini loh luasan SP2 itu hektarnya sekian. Kalau Berapa? kalau saya Luasannya berapa dia sebutkan? ya, luas ini kira-kira ya seperti yang di SK 798 itu kan Oke, 3.000 3.000. hektarnya ada di SP1 SP2 itu kan di 3.000. SK-nya 3.000. 3.000. Nah, ini kalau dipotong di setelah dipakai di SP1 sekian, ini sisanya itu sekian. Nah, kalau SP2. 800 hektar ini saya inklapkan ke PT PPA, nggak mungkin kamu ini kekurangan. Diinklapkan itu maksudnya diinklapkan itu Mbak?
Enggak Ya nggak ngerti, pokoknya ya bahasanya diinklapkan. dienklapkan. Kalau pengetahuan saya, kalau enklap itu diserahkan lahan 800 itu kalau pengertian saya. Oh, diserahkan dalam Bagaimana Nggak tahu gitu ya. oh, diberikan kah atau disewakan Atau kah dijual nggak? atau di Bapak angkatkan kah Ya kurang tahu itu. untuk yang dikelola, istilahnya. diplasmakan, Pokoknya, kan seperti itu, Pak. ya pengertian saya kalau enklap itu diserahkan gitu kan. Oh, gitu ya. Pengertian saya bantah, Pak. Terus Mestinya kan kami dulu sebagai warga Tran ini kan belum terima lahan sempat R2 komplain seperti itu. Ya. Oh, baik. belum kami dah. Setelah kami terima Pak mengenai LU2 kami terbagikan dan sisanya itu berapa itu bukan urusan kami. Terus apa jawab? Ya itu diam aja. Diam kabitnya. Oh, Tenang aja lah kamu, pokoknya nanti PBA itu bapak angkat kamu. Lah kami nunggu sampai sekarang ini nggak ada. Nyatanya katanya bapak angkat tuh katanya Bapak angkat, katanya mengelolakan lahan kamu, nanti itu jadi plasma kamu, ternyata tidak ada. Dan juga waktu itu memang tahun 2016 kan sudah berkali-kali banjir. Saya sudah menduga yang di situ lahannya transmigrasi, termasuk kawasan transmigrasi yang layak, kok kami ditaruh di tempat yang banjir yang tidak kami layak. Sudah menduga dari sejak itu bahwa ada yang salah di sini. Salah, 2 seharusnya meter sampai 3 meter kalau banjir. seharusnya sampean-sampean ini pemukimannya di sanalah Di sanalah yang sekarang sawit ditanami sawit itu. Iya, Ya, karena itulah. memang itu masih Karena wilayah memang mubah. Mubah, dan di sanalah tidak banjir. Tidak Iya, banjir. tidak banjir. Oh. Depan kami kita ada relokasi sekaligus apa yang dijanjikan pemerintah kata Pak Kabit tadi kan mau memplasmakan. Permasalahan lain yang juga mencuat adalah dugaan pergeseran titik koordinat lahan permukiman transmigrasi. Akibat dugaan perubahan koordinat tersebut, masyarakat disebut ditempatkan di wilayah yang tidak layak huni dan kerap terendam air. Tokoh masyarakat Air Balui, kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.